Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang membuat seseorang itu menarik di mata orang lain? Apakah hanya soal penampilan atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas dan mengeksplor lebih dalam rahasia di balik semua itu. Dan percayalah, jawabannya ada pada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita bangun bersama. Bayangkan jika kita bisa menarik perhatian, membangun koneksi yang lebih kuat, dan meninggalkan kesan yang positif hanya dengan sedikit penyesuaian dalam rutinitas harian kita. Dari cara kita memulai hari, berkomunikasi, hingga cara kita terus belajar dan berkembang. Setiap kebiasaan yang kita pilih untuk dikembangkan sebenarnya adalah cara kita membentuk jembatan menuju personal branding yang kuat. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi magnet sosial yang menarik, yang memikat bukan hanya dengan kata-kata, tapi lebih dari itu, dengan aura positif yang kita pancarkan. Dan kita semua bisa memulainya dari sekarang, dari hal-hal kecil, sehingga menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika kamu menantikan lebih banyak konten yang akan menginspirasi dan membawa pesan positif setiap harinya. Tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai apa itu kebiasaan menarik. Kebiasaan bukan sekedar tindakan yang kita ulangi setiap hari. Ibaratnya dalam hal ini adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Bayangkan kebiasaan sebagai serangkaian jejak yang kita tinggalkan, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saat kita mengadopsi kebiasaan positif, seperti kedisiplinan, kerja keras, atau sikap optimis, kita tidak hanya membangun sebuah rutinitas yang sehat, tapi juga menciptakan citra positif tentang diri kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus bertumbuh dan berkembang, memancarkan daya tarik yang tak terbantahkan, karena menunjukkan betapa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Di sisi lain, kebiasaan negatif bisa merusak citra kita. Misalnya, menunda-nunda atau memelihara sikap negatif bisa menciptakan kesan bahwa kita kurang bertanggung jawab. Jadi, mengenali dan mengelola kebiasaan kita adalah langkah krusial untuk meningkatkan karisma pribadi dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Dengan kata lain, kebiasaan kita adalah kanvas hidup yang kita lukis setiap hari. Mereka bisa menjadi mahakarya atau gambaran yang kita ingin sembunyikan. Mari kita pilih untuk membuatnya menjadi karya terbaik yang pernah ada. Yang kedua, mari kita bahas tentang keajaiban kebiasaan yang kita ciptakan di pagi hari. Memulai hari dengan serangkaian aktivitas positif bukan hanya bisa membangkitkan semangat dan energi yang berkelanjutan sepanjang hari, tapi juga menjadi kunci utama untuk menciptakan pola pikir yang optimis. Misalnya dengan rutin melakukan olahraga ringan, menghabiskan waktu untuk meditasi, atau membaca bacaan yang membangkitkan inspirasi di setiap pagi. Dari semua itu, sebenarnya kita sedang menciptakan fondasi kokoh untuk hari yang penuh dengan harapan dan kesuksesan. Dan lebih dari itu, kebiasaan pagi yang inspiratif tidak hanya berdampak positif bagi kita secara pribadi, orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan efeknya. Energi positif yang kita pancarkan dari rutinitas di pagi hari akan terpancar dalam setiap interaksi, menyebar semangat dan optimisme yang kita bangun dalam diri kepada orang lain yang kita temui, dan itu bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan positif bagi semua orang. Yang ketiga, membangun kebiasaan komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi merupakan inti dari membangun koneksi yang kuat dan bermakna dengan orang lain. Ingat, komunikasi yang efektif bukan hanya sekedar percakapan biasa. Ini tentang bagaimana kita menyampaikan pesan melalui ekspresi tubuh, kemampuan mendengarkan dengan baik, dan sensitivitas terhadap nuansa komunikasi. Bayangkan komunikasi sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan dua hati dan pikiran. Untuk memastikan jembatan tersebut kokoh dan berkelanjutan, kita perlu mengasah beberapa kebiasaan penting. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Ini bukan memberikan perhatian penuh pada lawan bicara, tanpa memikirkan jawaban sebelum mereka selesai berbicara. Yang kedua, ekspresi tubuh kita juga memiliki peranan penting. Kontak mata yang menunjukkan minat, senyuman yang tulus, dan postur tubuh yang terbuka, semuanya berperan dalam memperkuat kepercayaan dan memperdalam ikatan. Selain itu, mengakui bahwa setiap orang memiliki gaya komunikasi yang unik adalah hal yang penting. Fleksibilitas dalam penyesuaian cara kita berkomunikasi sangat diperlukan untuk bisa menjembatani perbedaan tersebut. Ketika berbicara, kejelasan dan kesesuaian informasi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Penggunaan analogi atau contoh yang relevan dapat membantu memperjelas pesan kita. Terakhir, selalu buka ruang untuk pertanyaan dan umpan balik.
menciptakan dialog yang dinamis dan menguntungkan kedua belah pihak. Intinya, kebiasaan komunikasi yang efektif melibatkan perpaduan antara mendengarkan dengan baik, ekspresi tubuh yang menunjukkan sikap positif, fleksibilitas, dan kejelasan dalam berbicara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya dapat membangun hubungan yang lebih bermakna, tetapi juga memperkuat daya tarik pribadi kita dalam setiap interaksi sosial. Yang keempat, membangun kebiasaan belajar dan terus berkembang. Kebiasaan ini bukan sekedar tentang menyerap informasi baru setiap hari, tetapi lebih pada proses pembelajaran yang berkelanjutan yang memperkaya pengetahuan dan mengasah keterampilan kita. Ini merupakan sebuah perjalanan tanpa henti untuk memperluas wawasan kita mengenai apa yang belum kita ketahui dan meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Dengan hal ini, penting untuk memahami bahwa ini bukan proses yang terjadi seketika. Ini adalah perjalanan yang memerlukan dedikasi, kesabaran, dan ketekunan. Dengan menerapkan kebiasaan belajar, seseorang dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan interpersonal, dan pengembangan diri secara keseluruhan. Yang kelima, membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan fisik dan mental sebagai fondasi untuk memasarkan daya tarik pribadi. Kesehatan fisik dan mental adalah dua aspek yang sama pentingnya dalam membentuk citra diri yang positif dan menarik. Dari satu sisi, kesehatan fisik mengacu pada kondisi tubuh yang optimal yang bisa dicapai melalui kegiatan seperti berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, dan mendapatkan istirahat yang cukup. Di sisi lain, kesehatan mental berfokus pada kesejahteraan pikiran dan emosi kita. Ini melibatkan mengelola stres dengan efektif, mengembangkan kekuatan mental, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan merawat kesehatan mental, kita dapat mempertahankan sikap yang positif, ketahanan, dan kemampuan untuk beradaptasi di berbagai situasi. Kesehatan fisik dan mental yang baik bukan hanya berdampak positif pada diri kita sendiri, tetapi juga memancarkan energi ataupun aura positif yang dapat dirasakan oleh orang lain. Orang yang merawat diri mereka dengan baik seringkali memiliki daya tarik alami yang menarik perhatian dan penghargaan dari orang di sekitar mereka. Ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan fisik dan mental bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga investasi dalam membangun citra diri yang positif, yang pada gilirannya membantu membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan orang lain. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengintegrasikan kebiasaan sehat dalam rutinitas sehari-hari sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Mari kita ingat bahwa kesehatan fisik dan mental yang baik adalah kunci untuk meraih daya tarik pribadi dan menciptakan interaksi yang bermakna dengan orang lain. Baik, kita telah membahas 5 kebiasaan penting yang dapat mengubah kita menjadi individu yang lebih menarik dan memancarkan daya tarik pribadi yang kuat. Ingatlah, perjalanan menuju menjadi versi terbaik dari diri kita bukanlah sesuatu yang secara instan kita dapatkan, tapi dengan penuh dengan kesabaran, ketekunan, dan komitmen terhadap pertumbuhan diri. Dan setiap langkah yang kita ambil, setiap kebiasaan baik yang kita tanam, membawa kita lebih dekat ke puncak potensi terbaik dari kita sendiri. Jadi mari kita mulai hari ini, bukan langsung dengan melangkah perubahan yang besar, tapi dengan langkah kecil yang terus konsisten, berkomitmen, dan bermakna. Bersama-sama kita bisa menjadi sumber inspirasi, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.